masing di atas. masing. Berdiri sama tinggi, duduk sama saja. Saya hanya mau bilang satu hal, menjalin hubungan tanpa status biar tidak ada kata putus. Kakak Sintus pinjam dulu 100. Selamat malam Arsen. Siapa kita? Satu orang bisa dengar, kamu nanya. Ayo, mesti lagi guys. Saya ulang lagi, siapa kita? Malam yang sangat luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Untuk dua adik saya, Tio Bagio dan Dion Emot, kita beri tepuk tangan juga. Seperti musik ada resonansi yang mematangkan komposisi yang membuat sunyi menjadi lebih berarti. Oi, tepuk tangan Belen. Sebelumnya saya ingin perkenalkan diri. Saya sama seperti Minda, kami dua sama dari Manus. Tetapi kalau Minda Manus asli, kalau saya Amarasi, anak Manus Ranabeling asli. Saya salah satu alumni dari Arsen, angkatan, seharusnya saya tamat di tahun 2012. Tahun 2012. Cuman saya sekolah di sini cuma 1 tahun. 1 tahun 3 bulan. 1 tahun 3 bulan. Angkatan saya di sini dulu Ibu Fiani Solin, sopan dan lincah. Sama ada Ibu Mita Barung banyak rasa dalam kurung. Kami satu angkatan. Tapi saya hanya sampai kelas 1 saja di sini. Sempat masuk kelas 2. Kalau Mita dengan Fiani, mereka jurusan IPA. Saya terakhir nyasar di jurusan bahasa. Saya sebenarnya masuk di jurusan IPA juga dulu. Kami punya guru fisika waktu itu kelas 1, Ibu Merlin Dogas. Ibu Merlin Dogas ini tinggalnya di kontrakan yang sekarang samping Pak Erlan. Waktu itu saya tinggal sama dengan Pak Gius. Jadi karena kesehariannya sama-sama terus, saya sering bercanda dengan dia. Terbawalah situasi bercanda itu ke dalam kelas. Ada satu soal yang membuat saya terjebak dan Ibu Merlin marah dengan saya. Soal fisika begini. Kalau saya tidak salah ingat, sebuah mobil melaju dalam kecepatan 60 km per jam, menempuh jarak 30 km dan menabrak sebuah jembatan, berhenti dalam waktu 10 sekon. Pertanyaannya, maka gaya mobil pada saat terjadinya tabrakan adalah titik-titik. Kalau seandainya sudah tenar waktu itu, kamu nanya, pasti saya jawab itu. Saya cakar-cakar tidak dapat jawabannya. Karena pertanyaannya, maka gaya mobil pada saat terjadinya tabrakan adalah titik-titik. Kalau saya cakar tidak dapat, saya jawab, sudah tabrak mau gaya lagi. Akhirnya saya tidak jadi masuk jurusan IPA. Sebenarnya mau sekali masuk jurusan IPA. Waktu itu kami punya kepala sekolah Romo Beben dan ketua yayasannya waktu itu Romo Tinus. Saya ingat Romo Tinus dengan satu khotbahnya yang paling saya ingat dengan gayanya Romo Tinus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama menyaksikan dan mengingat kembali ketika ayam bertelur dan bebek bertelur. Ketika ayam bertelur, ributnya minta ampun. Tetapi hasilnya, kecilnya minta ampun. Namun ketika bebek bertelur, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan, besarnya minta ampun dan diamnya minta ampun. Itu yang saya ingat tentang Romo Tinus. Romo, selamat malam. Saya yakin Romo ini pastor. Senyum Romo, senyum. Terima kasih Romo. Setelah saya dari sini, kelas 2 saya pindah di Borong di SMA Pancasila Borong. SMA Pancasila Borong sama jurusan bahasa di sana. Sampai di sana saya jadi salah satu murid yang selalu dikagumi oleh salah satu guru yang paling bengis. Karena kalau seandainya teman-teman saya tidur di kelas, saya buka buku di atas meja, saya tutup mata,
Tidur. Teman-teman yang ribut saya tidur. Pas guru datang masuk pukul mereka, saya langsung doa. Guru puji saya pasti. Lihat itu rekaman. Dia sebelum belajar harus berdoa dulu supaya ada dukungan dari Roh Kudus. Dia tidak tahu saya tidur. Hal yang paling luar biasa adalah, dan yang bikin saya menyesal, saya lahir terlalu cepat dan saya pindah dari SMA Santo Arnolus Jansen Hukum. Saya yakin kalau seandainya dulu saya tidak pindah dari sini, saya akan menjadi pasti sangat lebih luar biasa lagi. Tetapi saya ingin berterima kasih sekali berkat SMA Santo Arnolus Jansen Hukum. Kami dulu ada mading, diberikan kesempatan untuk English Day. Saya tidak tahu sekarang, tapi zamannya kami dulu Perland English Day itu ada. Saya salah satu guide yang di Labuan Bajo yang bukan alumni Smith, tetapi saya selalu memperkenalkan saya dari Mukun, saya alumni Arsen. Bagaimana anak Arsen bisa menjadi seorang guide? Hanya satu orang tepuk tangan, terima kasih. Selain saya pindah-pindah sekolah, saya juga bangga dengan Arsen karena dari Arsen ini saya bisa menulis buku. Terima kasih untuk guru-guru saya waktu itu. Buku saya yang pertama judulnya Faber Nostrum, itu adalah buku kumpulan puisi yang sudah dicetak pada tahun 2018. Buku kedua saya sebuah novel, telenovela, novel kecil yang berjudul Candramawa dan Arunika. Kemarin Pak Erlan bilang bahwa di Arsen sudah ada buku saya. Saya lihat di sini banyak sekali talenta-talenta muda yang ada di siswa-siswi, di adik-adik saya yang belajar di Arsen. Saya mau bilang satu hal. Untuk adik-adik yang masih SMP atau masih SD, jangan sekolah di Arsen kalau kalian tidak punya cita-cita dan kalian tidak punya masa depan. Tetapi kalau kalian ingin membangun masa depan kalian dengan baik, maka Arsen adalah pilihan yang tepat. Sepakat? Mereka datang, saya sedang memuji Minai dia Pak Erlan. Tetapi teman-teman, bicara tentang sekolah, saya dulu pertama kali masuk biara gagal. Dulu biara saya biara bruder keluarga kudus, karena sekarang saya sudah punya istri, sekarang saya jadi brother keluarga kecil. Tapi habis itu saya kerja di koperasi harian, sempat kerja di koperasi harian. Habis itu saya kuliah di Malang. Saya kuliah di Malang di IKI Budi Utomo. Saya kuliah cuma 4 semester. Bukan saya yang salah, tapi bapak saya yang salah. Dia suruh saya pergi kuliah. Akhirnya saya pergi tidak sampai wisuda. Yang ketiga, bapak saya ancam, wih, saya sudah siapkan babi untuk dijual supaya ongkos kau kuliah. Kalau kau tidak kuliah, saya jual kau supaya ongkos babi yang kuliah. Akhirnya saya lari ke Bali. Saya lari ke Bali bukan karena saya takut dijual oleh bapak saya, tetapi saya mau menyelamatkan bapak saya dari kasus perdagangan anak. Selain saya ingin stand up comedy sebagai alumni, ini bagian dari permintaannya Pak Erlan, bahwa saya ingin menceritakan satu hal, bahwa adik-adik yang punya talenta, malam hari ini kita bisa menyaksikan secara bersama bahwa orang tua datang memberikan dukungan, orang tua datang memberikan motivasi, memberikan semangat, menyaksikan kalian punya talenta, menyaksikan kalian punya kreativitas. Tepuk tangan untuk bapak mama kita. Tepuk tangan juga untuk SMA Santo Arnolus Jansen. Siapa kita? Arsen. Tadi bilang ada yang stand up comedy, ada stand up comedy dari Arsen. Saya mau cerita sedikit tentang stand up comedy. Dulu saya sempat dibilang gila, teman-teman. Dibilang gila. Karena apa? Saya punya impian mau jadi komedian. Saya punya impian mau jadi komedian. Hidup di lingkungan yang secara ekonomi saya lemah. Banyak orang yang meremehkan, banyak orang yang meremehkan. Tetapi setelah saya wujudkan itu, saya perjuangkan itu, hari ini saya bisa hidup dengan hobi saya, yaitu saya bisa jadi MC karena saya belajar stand up comedy. Saya isi panggung stand up comedy di mana-mana, dan juga saya punya motivasi yang paling besar adalah jika kamu berpikir mimpi saya terlalu besar, maka kamu yang berpikir terlalu kecil. Saya selalu bilang seperti itu kepada orang-orang yang meremehkan saya. Satu moto yang saya pegang, mungkin bisa adik-adik pegang juga, no success with the struggles of time is grace. Tidak ada keberhasilan tanpa perjuangan, maka waktu adalah rahmat. Jangan lewatkan sedetik waktumu untuk hal yang sia-sia, tetapi jadilah itu sebagai motivasi untuk mengejar impian-impianmu. Nah teman-teman, satu hal lagi untuk adik-adik saya yang
masih SMA, masih sekolah, SMP, SD yang mungkin hadir di sini. Belajarlah dengan rajin. Kalau seandainya teman-teman benci dengan gurunya, tidak suka dengan gurunya, mulailah untuk mencintai mata pelajarannya. Kalau seandainya kita sudah mencintai mata pelajarannya, secara perlahan kita sudah mencintai guru yang mengajarnya. Soal berbicara tentang dunia musik dengan mereka Theo, sebelum saya berkenalan dengan mereka, saya juga dulu di Jakarta sering dengan musisi juga. Mereka Ilo JE, Ivan Man. Karena sering berkumpul dengan mereka, orang berpikir saya musisi juga. Padahal bukan. Orang timur kalau di Jakarta, kalau seandainya selain preman, kalau bukan preman, mindset orang berarti musisi. Kalau bukan preman, musisi. Saya bergabung dengan musisi, mereka pikir saya musisi. Mereka kasih gitar, saya tolak. Mereka kasih ukulele, saya tolak. Mereka kasih makan, saya terima. Karena satu musik yang paling akrab dengan saya, keroncong. Kalau lapar, perut saya yang keroncong. Saya itu Kaman, sekian dan terima kasih.